di akhir sesi kami akan buka sesi Q&A, sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di kolom atau di kolom chat ya. Chat di sana bisa ketik pertanyaannya. Nanti saya akan ajukan pertanyaan ke Pak Hasnya untuk bisa dijawab. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya teman-teman ya. Kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami meskipun tidak dengan tatap muka atau dengan ketemuan, tapi kita dapat bertemu dengan online melalui Zoom ya Tuhan. Tuhan, dalam persekutuan Musa malam ini kami membahas tema mengenai money management dalam era pandemi seperti saat ini. Kita akan belajar bersama-sama dengan Pak Mas, dan kami minta hikmat-Mu Tuhan untuk kami boleh belajar, boleh mendapatkan hikmat, pengetahuan baru mengenai keuangan, mengenai pengelolaan keuangan untuk kami dapat boleh semakin bertumbuh, semakin pintar, dan kami boleh dapat mengelola keuangan pribadi maupun keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan saja, Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Pak Has, nggak usah berlama-lama lagi, atau saya silakan Pak Has untuk waktu dan ininya, sharingnya. Silakan Pak Has. Terima kasih. Ini orang gue nyanyi-nyanyi sih toh, nggak pernah nyanyi-nyanyi bareng. Daripada lag ya, nggak sama waktunya malah aneh. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ini adalah pertama kali dengan GKI Coyudan lewat Zoom ya. Ternyata ritualnya jadi berbeda, tidak ada nyanyi-nyanyi. Ya. Nanti persembahannya bisa pakai OVO dan seterusnya, nggak tahu. Ya, tapi ada yang berubah. Nah, pada sore hari ini saya akan sharing beberapa hal terkait bagaimana kita mengelola keuangan kita di masa-masa yang sulit ini. Walaupun sebenarnya ini sudah 1 tahun ya, sudah hampir 1 tahun kan ya, mulai Maret dulu, mulai dan kemudian di satu sisi saya dengan beberapa teman kemarin ngobrol dengan teman-teman yang juga pengusaha itu ya, pengusaha alumni yang pengusaha ngobrol, kemudian di satu sisi mereka mensyukuri juga ternyata tidak seguncang yang mereka pikirkan ya. Setahun ini. Jadi pengalaman setahun ini ternyata membuat mereka juga berpikir positif ya, tidak sepesimis pada masa awal lalu. Tetapi kita harus mengakui bahwa kondisi ini memang sesuatu yang sangat mengejutkan ya, tidak ada yang menduga akan seperti ini. Ada perubahan yang luar biasa dalam hidup kita dan itu nanti juga akan berdampak kepada apa yang terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan kita. Saya akan share screen PowerPoint ya, poin-poin yang bisa kita pakai sebagai bahan pemikiran. Oke. Semoga bisa dilihat dengan jelas. Bisa nggih? Oke. Ya. Yang pertama adalah saya mengajak teman-teman untuk melihat ada beberapa dampak ya, ada beberapa dampak dari pandemi ini atas keuangan keluarga, atas keuangan pribadi kita. Mungkin ini sesuatu yang sudah kita lihat sendiri, kita simpulkan sendiri dari pengalaman kita selama hampir 1 tahun ini. Ya. Tetapi pada Agustus 2020, berarti itu kan tengah-tengah ya, tengah-tengah itu LIPI melakukan survei kepada 1.500-an ya, sebenarnya 2.000, tapi kemudian data yang bisa dipakai 1.500-an orang dari seluruh Indonesia untuk dipakai sebagai sampel, dan memang pandemi ini menyebabkan kesulitan keuangan itu 50% keluarga di Indonesia. So we are not alone. Jadi ada temannya banyak gitu ya. Jadi Anda bayangkan kalau penduduk Indonesia itu 260-an juta, itu kalau itu separuhnya, jadi kita banyak temannya juga kalau kita mengalami kesulitan itu. Kesulitan itu banyak sekali temannya. Tentu saja berbeda-beda derajatnya, berbeda-beda
tingkat dampaknya, tetapi semua orang sebenarnya terdampak. Hanya sangat sedikit orang yang tidak terdampak ya. Mungkin ya orang-orang yang super luar biasa penghasilannya dan memiliki banyak mungkin tabungan dan sebagainya. Tetapi sebagian terbesar keluarga terdampak. Dan yang paling terdampak itu, kalau menurut penelitiannya LIPI ini adalah satu adalah kelompok keluarga yang penghasilannya itu per bulan 3 juta ke bawah. Jadi mereka yang paling terdampak. Jadi justru kelompok perekonomian atau kelompok penghasilan yang menengah ke bawah inilah yang terkena dampak yang paling utama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling terdampak dengan kondisi pandemi ini adalah mereka yang punya usaha. Ya, jadi bukan yang bekerja ya. Jadi kalau yang kayak saya ini kan saya tidak punya usaha ya, saya bekerja. Dan karena saya bekerja pada pemerintah, yaitu dampaknya tidak terasa. Boleh dikatakan saya kadang-kadang ngomong soal dampak keuangan pandemi itu tidak terlalu relevan. Kenapa? Karena saya sendiri boleh dikatakan dampaknya tidak besar sekali kami rasakan. Kan pegawai negeri itu kan gajinya masih tetap sama apapun yang sedang terjadi itu ya, tidak terjadi pengurangan. Tetapi mereka yang punya usaha, baik usaha itu usaha kecil maupun sampai yang besar, itu sangat terasa sekali karena kegiatan-kegiatan ekonomi boleh dikatakan mandek ya. Saya punya beberapa teman yang berwirausaha, saya punya beberapa teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan jasa. Saya punya teman sangat baik, dia bekerja di salah satu hotel bintang 4 di Solo, dan dia mengatakan, aduh berat sekali Mas Has, tahun ini kami nyaris tidak punya tamu sama sekali, tidak ada aktivitas sama sekali, dan itu sangat-sangat berat. Ada beberapa industri itu yang mengalami pukulan yang memang luar biasa. Ya, ada beberapa industri, beberapa bidang itu yang terpaksa harus merumahkan karyawannya, harus di-shift kerjanya, ada yang sampai harus di PHK dan seterusnya. Tetapi di sisi lain, ada yang mengalami tidak banyak efeknya. PNS kayak saya, teman-teman guru PNS itu dampaknya tidak terlalu terasa. Kenapa? Karena penghasilan kami tetap, boleh dikatakan. Bahkan kalau mau dikatakan dalam tanda petik, pengeluaran kami berkurang karena ada banyak hal yang kami tidak bisa mengeluarkan itu ya. Tidak lagi pergi keluar, biaya transportasi berkurang banyak sekali. Jadi tidak terlalu ngefek. Tetapi juga ada kelompok-kelompok pengusaha juga atau kelompok orang yang justru mengalami peningkatan penghasilan ya. Sekarang yang mengalami peningkatan penghasilan kan pasti industri vitamin, industri obat ya. Kemudian operator seluler ya, penyedia jasa internet itu sekarang semuanya online dan itu terjadi booming yang luar biasa di sana. Sehingga kemudian itu menimbulkan pemikiran juga beberapa orang mulai beralih untuk kemudian kayaknya memang bisnis yang terkait dengan industri online, dengan new media ini akan lebih menjanjikan daripada yang tradisional atau yang konvensional. Nah, kemudian fakta yang ketiga, kewajiban keuangan keluarga itu tidak berubah. Kalau yang punya kredit di bank kan angsurannya tidak kemudian diperingan atau apapun, tetap dia harus ngangsur, dia tetap harus bayar. Ya, walaupun ada kemungkinan untuk renegosiasi tentang penjadwalan, tentang bunga dan seterusnya. Ya. Tetapi itu adalah kewajiban yang kemudian harus dipenuhi. Ya. Ketika misalnya saya punya anak, dua-duanya masih studi, kewajiban untuk membayar UKT, kewajiban untuk membayar biaya sekolah itu masih tetap ada. Ya, tetap ada. Itu tidak berubah ya. Pajak tetap jalan terus ya. Angsuran tetap jalan, bayar premi asuransi tetap jalan, tidak bisa dihentikan. Sehingga di beberapa kasus keluarga adalah penghasilannya berkurang tetapi kewajiban keuangannya tetap. Sehingga itu menimbulkan persoalan yang cukup besar. Kemudian yang keempat itu terjadinya pola pengeluaran atau pola konsumsi ya. Karena ada pengeluaran yang tidak lagi perlu dilakukan atau tidak bisa dilakukan karena pembatasan sosial ya. Tidak bisa pergi keluar kota, ya ada yang masih nekat sih. Tetapi sebagian besar adalah tidak bisa pergi, nggak bisa main, tidak jajan lagi keluar, tidak pergi ke rumah makan atau belanja yang seperti itu. Tapi kemudian berubah polanya, ya berubah polanya. Bagi saya sendiri selain dampak keuangan itu yang terkait dengan keuangan adalah dampak psikologis ya, kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, tetapi juga pesimisme. Merasa ini nanti masa depannya seperti apa nih? Beberapa orang mengalami keputusasaan ya, kehilangan harapan. Dan menurut saya, bagi saya, justru nomor 5 ini yang mungkin justru yang sangat berbahaya ya. Karena ketika orang sudah dikuasai kekhawatiran, orang sudah dikuasai kepanikan,
dikuasai pesimisme, tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi bisa percaya dan beriman, maka ya sudah habis. Ya. Padahal mungkin yang membedakan antara orang percaya dan yang belum percaya adalah karena kita masih punya pengharapan. Justru ini di masa-masa sulit itu adalah masa di mana anak-anak Tuhan itu bisa menunjukkan perbedaan karena mereka masih punya pengharapan. Sekalipun kondisinya memang sulit dan kalau ditanya bagaimana penyelesaiannya juga nggak tahu. Tetapi ada iman, ada kepercayaan kepada Tuhan dan itu yang menjadi kekuatan kita. Baik, itu kondisi yang ada. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya kondisi seperti ini ya, krisis ekonomi, kondisi kesulitan itu bukan sesuatu yang asing ya. Tentu saja bukan pandemi COVID dan kemudian ada krisis ekonomi ya, tetapi pada waktu itu kan bencana yang mungkin paling menakutkan itu adalah kekeringan atau kelaparan. Di dalam perjanjian lama itu sering terjadi, di perjanjian baru juga ada ya. Ada masa kekeringan atau kelaparan yang luar biasa sampai kemudian di daerah tertentu, sampai kemudian jemaat di daerah Makedonia, Korintus, Akaya itu kemudian mengirimkan bantuan untuk jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami bahaya kelaparan atau bencana kelaparan. Jadi ada beberapa, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa peristiwa kekeringan atau kelaparan atau krisis ini di dalam catatan di Alkitab, dan kemudian bagaimana para tokoh Alkitab yang tercatat di sana itu berespon ya. Yang pertama adalah, contoh yang pertama adalah Abraham. Ya. Nanti teman-teman bisa melihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Terjadi kelaparan yang jadi ayat pasal sebelumnya itu panggilan Tuhan kepada Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya dan kemudian pergi ke tanah yang nanti dijanjikan Tuhan menjadi miliknya. Abraham taat dan kemudian pergi. Nah, ketika sudah sampai di tanah Kanaan itu terjadi kelaparan yang luar biasa besar. Ya, jadi kelaparan yang luar biasa besar. Dan kemudian Abraham tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan, dia memutuskan untuk pergi ke Mesir, mengungsi ke Mesir. Ya. Karena ada kelaparan yang hebat di Kanaan. Itu kan sesuatu yang rasional sebenarnya ya. Kalau kita pikir ya itu rasional sekali, di sini kelaparan, di Mesir itu tidak ada kelaparan, ya sudah sewajarnya pergi ke sana. Tetapi itu dalam kasus Abraham itu adalah ketika dia diuji imannya dengan kondisi yang sulit, dia mengalami kegagalan di sana. Karena dia tidak cukup percaya bahwa Allah sanggup memelihara dia, tidak ada perintah yang tegas atau jelas dari Tuhan bahwa dia tidak boleh pergi, atau dia harus pergi ke Mesir, tetapi dia memilih untuk pergi ke Mesir. Dan keputusan itu kemudian menghasilkan keputusan-keputusan lain yang salah juga. Ketika mau berangkat ke Mesir, dia kemudian kong kali kong atau membuat kesepakatan dengan istrinya, bilang nanti kalau kamu adikku karena aku takut, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan masih ada beberapa masalah. Kemudian dia di Mesir, dia punya konflik dengan Fir'aun, sampai dia kehilangan kesaksian karena Fir'aun yang tidak mengenal Allah itu justru menegur dia, kok kamu kelakuanmu begitu, menimbulkan masalah bagi orang lain. Ya. Kekhawatiran Abraham, keputusan yang keliru di dalam kepanikan, dalam kekhawatirannya, itu menghasilkan keputusan yang salah, dan dampaknya itu tidak hanya pada dia, tetapi juga berdampak pada orang di sekitarnya. Teman-teman, kalau nanti teman-teman membaca lebih lanjut kejadian itu, gara-gara dia pergi ke Mesir itulah, dia pulangnya itu tidak cuma sendiri ya, tetapi dia pulangnya itu membawa hamba yang namanya Hagar, yang diambil dari Mesir. Dan kita tahu, sejarah kehidupan Abraham berikutnya, muncul persoalan yang jauh lebih besar, karena ada Hagar di dalam hidup atau dalam keluarga Abraham. Dan itu dampaknya sampai sekarang masih kita lihat terjadi di Timur Tengah sana. Kemudian kejadian yang kedua, yaitu kekeringan yang kedua yang dicatat oleh Alkitab terkait dengan tokoh Alkitab atau hamba Tuhan, itu adalah kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 17. Ya. Di sini kejadiannya itu adalah sekarang Iskak yang ngalami, anaknya Abraham. Ya. Itu ngalami kelaparan juga. Ya, dikatakan di situ ada kelaparan yang besar, seperti yang dialami oleh Abraham. Jadi dicatat itu. Seolah-olah memang penulis kejadian pengen membandingkan bagaimana respon yang berbeda dari Abraham dan Ishak ketika menghadapi krisis yang sama, yaitu krisis kekeringan atau kelaparan di tanah perjanjian itu. Ya, kalau dipikir-pikir, ya Tuhan itu gimana? Toh sudah janjikan akan diberikan tanah yang berlimpah, diberkati. Lah kok ada kelaparan? Itu menimbulkan keraguan ya, atau menimbulkan kebingungan. Tetapi berbeda dengan Abraham, Iskak ini taat kepada Tuhan. Ya.
Ia tidak pergi ke Mesir, kenapa? Karena Tuhan di dalam penglihatan, Tuhan berkata kepada dia, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu tidak boleh pergi ke Mesir, tetapi dia boleh mengungsi di tempat lainnya, di Gerar ya, di daerah wilayah orang Filistin. Dan Tuhan mengatakan, kamu pergilah ke sana, ke wilayah yang sudah kutunjukkan itu, tinggallah di sana dan aku akan memberkati kamu di sana. Ya. Hasil dari keputusan Ishak yang mendengarkan suara Tuhan dan kemudian taat kepada cara Tuhan memelihara dia, beda dengan bapaknya yang memutuskan sendiri, aku pergi ke Mesir tanpa konsultasi, tanpa bertanya, itu efeknya berbeda sekali. Tuhan memenuhi janjinya. Tidak hanya Tuhan itu memelihara Ishak dan keluarganya ketika di Gerar itu, tetapi juga memberkati begitu limpah. Sampai-sampai kemudian dia disuruh pergi oleh Raja Gerar itu. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi terlalu kaya dan terlalu kuat dibandingkan kami. Daripada kami nanti malah justru mbok kuasai, mendingan jangan lagi ada di sini. Ya. Berbeda ya, Abraham disuruh pergi dari Mesir karena masalah. Tetapi sekalipun Ishak itu taat kepada Tuhan untuk pergi ke Gerar, tidak pergi ke Mesir, dia taat dan Tuhan memeliharanya, tetapi dia juga melakukan kesalahan yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu berkata kepada istrinya supaya mengaku sebagai adiknya. Kesalahan yang sama juga dilakukan dan itu menimbulkan masalah juga. Ya. Tetapi dalam kaitan menghadapi krisis kelaparan atau kekeringan, krisis ekonomi yang dihadapi, Ishak itu mendengarkan Tuhan. Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir, dia taat. Tuhan menunjukkan kamu mengungsilah di sini sebagai orang asing ya, tidak menetap, tetapi dikatakan mengungsilah sebagai orang asing, artinya sementara aja, nanti harus balik lagi. Kemudian Tuhan karena Ishak taat, Tuhan memberkati dia dengan limpah. Peristiwa kekeringan berikutnya yang terjadi adalah yang dialami oleh Yusuf dan Yakub ya. Jadi ini 3 generasi itu mengalami kekeringan semua. Abraham mengalami kekeringan, Ishak mengalami kekeringan, kemudian Yakub juga mengalami kekeringan. Kita ingat diawali dengan kisah Yusuf ya. Yusuf yang kemudian dibawa ke Mesir menjadi budak, tetapi di sana kemudian dia justru menafsirkan mimpi Firaun yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan masa kelimpahan 7 tahun, tapi setelah itu adalah masa kekeringan selama 7 tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk memberikan solusi kepada Firaun supaya ketika kelimpahan 7 tahun itu menabung gandum. Ya, menabung gandum yang limpah itu. Sehingga ketika masa 7 tahun kekeringan tersedia bahan makanan. Kita tahu ceritanya itu. Dan dikatakan Yakub di tanah Kanaan mengalami kekeringan juga. Kita tahu peristiwanya ya. Bagaimana saudaranya pergi ke sana. Tetapi kemudian yang menarik adalah Tuhan menyuruh Yakub untuk pindah ke Mesir. Waktu Abraham, Tuhan nggak mau Abraham pindah ke Mesir. Waktu Ishak, Tuhan melarang dia tidak boleh ke Mesir, ke tempat lain. Tetapi ketika Yakub terjadi kekeringan dan Mesir ada makanan, Tuhan justru memerintahkan Yakub untuk pergi ke Mesir. Jangan takut, kamu pergi ke Mesir. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Tuhan di Kejadian 46, 1-4 itu ada pesan, kamu jangan takut. Mungkin ada keraguan dalam diri Yakub. Kakeknya dulu, Abraham itu salah, ya pergi ke Mesir. Ishak itu kemudian memutuskan tidak pergi ke Mesir ketika kekeringan, mungkin Yakub juga berpikir yang sama. Dia tidak mau pergi ke Mesir karena sepertinya Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan justru memerintahkan Yakub pergi ke Mesir. Dan Tuhan berjanji bahwa suatu saat keturunan Yakub akan balik lagi ke tanah perjanjian. Tuhan memakai perintahnya berbeda ya, kasusnya sama-sama kekeringan, kaitannya dengan Mesir, tetapi ini berbeda karena Tuhan ada rencana yang lebih kompleks, rencana yang lebih besar. Kita tahu bahwa itu terkait dengan apa yang sudah dikatakan Tuhan kepada Abraham, bahwa keturunanmu nanti akan tinggal di bangsa asing selama sekian ratus tahun dan setelah itu akan mengalami siksaan atau penindasan, tetapi Tuhan akan mengeluarkan mereka. Karena Tuhan sedang membuat rencana untuk memilih keturunan Yakub menjadi bangsa pilihan Allah. Dan jalannya adalah mereka harus pindah ke Mesir karena ada kekeringan itu. Peristiwa kekeringan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Tuhan tidak lepas kontrol, Tuhan tidak bingung dengan kondisi yang ada, tetapi semuanya itu ada dalam pengendalian Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini dan bagi umatnya. Kemudian kekeringan dan kelaparan itu juga dialami oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa selama keluar dari tanah Mesir itu. Kita tahu ya, di selama perjalanan itu berkali-kali, karena mereka harus melewati padang gurun, berkali-kali bangsa Israel harus mengalami krisis air. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada daging, dan mereka terus setiap kali ada krisis, respon mereka adalah bersungut-sungut kepada Tuhan. Protes, marah kepada Tuhan.
Padahal kalau menurut Ulangan 8 ayat 3 dikatakan Musa dalam catatannya, pidatonya perpisahan itu dia menuliskan Ulangan 8 ayat 3 bahwa tujuan Tuhan itu supaya mereka belajar untuk percaya. Ya, mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan. Ya. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat. Ya, itu kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebenarnya ketika Allah mengizinkan ada kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka, supaya mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan. Belajar bahwa Tuhan itu sanggup memelihara mereka. Tapi sayangnya, itu pelajaran itu tidak berhasil itu. Jadi bangsa Israel itu keras kepalanya minta ampun sehingga mereka terus-menerus saja melakukan kesalahan yang sama. Protes, tidak percaya, menggerutu, bersungguh-sungguh dan sebagainya. Sampai akhirnya di titik terakhir Musa itu sampai marah sekali ya. Teman-teman ingat peristiwanya, sehingga ketika Tuhan memerintahkan dia untuk berkata kepada batu karang agar mengeluarkan air, Musa marah dan kemudian memukulkan tongkatnya. Airnya keluar sih, cuma Musa nggak boleh masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatannya kepada Tuhan itu. Jadi itu kekeringan juga, dan kekeringan itu dipakai Tuhan sebenarnya untuk mengajar bangsa Israel untuk merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan agar mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan kesulitan itu. Kemudian kisah kekeringan yang lainnya yang bisa kita lihat adalah kisah yang dialami oleh Elia, ya. 1 Raja-Raja 17:1-24. Kalau kekeringan-kekeringan yang sebelumnya itu adalah kondisi-kondisi yang diizinkan Allah, tetapi kekeringan yang dialami oleh Elia dan bangsa Israel di 1 Raja-Raja 17 itu adalah kekeringan disebabkan oleh dosa mereka. Karena waktu itu yang merintah adalah Ahab, istrinya Jezebel ya, yang mereka dikatakan bahwa dia jauh lebih jahat, melebihi semua raja Israel yang lainnya, dan dia membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang menyembah berhala, yang menyembah Baal. Dan sebagai hukumannya, Tuhan menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Di catatan pertama itu dikatakan Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan di tanah ini sampai aku mengatakannya. Luar biasa. Jadi imannya besar sekali, dia mentaati perintah Tuhan untuk menyatakan itu. Nah, kita tahu dalam masa kekeringan itu, masa kekeringan yang merupakan hukuman Tuhan bagi bangsa Israel, Tuhan memelihara Elia secara khusus. Begitu dia selesai mengatakan berita kekeringan itu, dia kemudian diminta untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit, dan Tuhan memeliharanya dengan mendatangkan burung gagak pagi dan sore untuk membawakan daging, membawakan roti yang bisa dimakan. Dan dia minumnya dari sungai itu. Tapi kemudian lama-lama sungainya kering juga ya. Dan ketika sungai itu kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, ke daerah Sidon. Itu daerah asalnya Ratu Jezebel itu ya. Justru disuruh pergi ke daerah musuh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan cara yang unik untuk memelihara Elia. Dia ketemu dengan janda Sarfat yang sedang mencari kayu, dan teman-teman ingat ceritanya ya. Elia minta minum, kemudian setelah diberi minum, dia minta roti juga. Dan dijawab oleh janda itu, aku itu cuma punya kayu terakhir ini ku buat untuk memasak tepung yang terakhir dan minyak yang terakhir. Dan setelah itu, setelah kami makan, kami akan mati. Tapi Elia mengatakan, jangan takut, buatkan dulu buatku, kemudian buat kamu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa tepung yang sedikit itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan di atas bumi itu. Ya, luar biasa. Tuhan tidak hanya memelihara Elia, tetapi Tuhan juga memelihara janda Sarfat itu. Dan dari pengalaman bersama Tuhan itu, janda Sarfat itu akhirnya mengenal Tuhan, Allah yang benar itu, dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ketika saya merenungkan kisah yang dialami Elia ini, saya membayangkan cara Tuhan mencukupinya itu tetap membutuhkan iman mereka ya. Karena sepertinya tidak kemudian tepungnya jadi banyak sekali untuk bisa diambil tiap hari, tidak. Tiap hari janda itu harus mengeruk tempat penyimpanan tepungnya, sekali keruk habis. Besoknya harus datang lagi dan ada lagi. Jadi bukan kemudian jadi banyak sekali, tidak seperti itu. Tetapi tiap hari, tiap pagi, tetap ada langkah iman untuk percaya bahwa hari ini masih ada tepung, hari ini masih ada minyak yang disediakan Tuhan. Dan itu cukup untuk sehari. Besoknya berharap lagi, berdoa lagi, beriman lagi, Tuhan mencukupkan untuk hari itu. Teman-teman,
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk pada situasi seperti itu, di mana berkat Tuhan itu disediakan tidak untuk jangka panjang, ada persediaan, tetapi dari hari ke hari. Terserah Tuhan bagaimana cara memeliharanya, memelihara umatnya. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana. Tuhan beberapa prinsip yang kita belajar dari peristiwa-peristiwa kekeringan yang dialami oleh umat Tuhan ini. Yang pertama adalah Tuhan konsisten memelihara umatnya. Tetapi Tuhan memiliki caranya sendiri untuk memelihara itu. Umatnya nggak bisa milih caranya seperti apa. Terserah Tuhan. Kalau menyediakan air bagi, kan misalnya tadi ya, Abraham nggak boleh pergi ke Mesir. Ishak nggak boleh pergi ke Mesir. Tetapi Yakub malah disuruh pergi ke Mesir. Ya. Musa, selama Musa melayani bangsa Israel di padang gurun, cara Tuhan menyediakan air itu macam-macam. Ada yang keluar dari batu karang, ada yang dirubah airnya yang dari pahit menjadi manis, menjadi tawar, dan seterusnya. Jadi terserah Tuhan. Ketika melihara Elia juga suka-suka Tuhan. Bisa melihara pakai burung, gagak, tetapi juga bisa pakai janda miskin. Dengan menu yang sama selama sekian tahun. Itu ya bayangkan, waduh, Elia bersama janda Sarfat itu kan menunya cuma tepung segenggam sama sedikit minyak toh. Berarti tiap hari itu makannya itu terus itu ya, bertahun-tahun sampai hujan turun. Apalagi bangsa Israel. Selama dia berkelana di padang gurun yang hampir 40 tahun itu, makanannya itu mana terus ya. Bayangkan ya. Sudah digodok, sudah dibakar, sudah dipanggang, dibikin oseng-oseng, dibikin bubur macam itu. Tetapi ya mana juga. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya variasi itu nggak penting bagi Tuhan. Yang penting kamu hidup, toh. Tetapi mereka belajar itu. Cara Tuhan saya nggak bisa milih. Cara Tuhan memelihara. Tuhan melihara umatnya, tetapi Tuhan memiliki caranya sendiri. Yang dibutuhkan adalah bagian kita adalah percaya bahwa Tuhan memelihara, satu. Kemudian yang kedua, mengikuti cara Tuhan, tidak dengan cara saya sendiri. Bertanya kepada Tuhan, saya harus bagaimana? Bagaimana caramu untuk mencukupi kebutuhan saya untuk memelihara saya? Ya. Dengan di tengah begitu banyak tawaran-tawaran, kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang yang ada, bahwa semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan punya caranya sendiri. Ya, Tuhan punya caranya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah, prinsipnya adalah, Tuhan itu punya pemikiran yang tidak sebanding dengan pemikiran kita. Ya. Rencana Tuhan lebih kompleks, pemikiran Tuhan lebih kompleks. Bahkan Yesaya mengatakan, setinggi langit dari bumi, demikianlah perbedaan antara cara berpikir Allah dan cara berpikir kita. Ya. Saya baru selesai saat teduh dengan bahan kitab Roma ya. Di Roma 11 itu Paulus mengatakan, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya hikmat dan pengetahuan Allah. Tak terselami jalan-jalan cara berpikir Allah dan cara kerja Allah. Ya. Tidak bisa dipahami. Luar biasa. Ya. Jadi bagian kita kemudian memang bertanya ya, datang kepada Tuhan bertanya, saya harus bagaimana? Saya percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saya di tengah kondisi sulit ini, tetapi caranya silakan Tuhan tunjukkan, dan Tuhan akan menunjukkan cara itu menurut hikmatnya, menurut keputusan Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada prinsip. Kalau tadi prinsip utamanya begitu ya. Jadi apapun kondisinya sebenarnya sama. Paulus itu mengatakan di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan itu tidak jadi masalah bagiku, ya, karena dia percaya Allah mencukupi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan di dalam Kristus Yesus, ya, kan gitu. Jadi Paulus, aku pernah mengalami kelimpahan, aku pernah juga mengalami kekurangan sampai nggak punya apa-apa, tidak bisa makan dan sebagainya. Tetapi di dalam segala sesuatu hatiku sama, posisi hatiku sama, tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Allah akan sanggup mencukupi apapun kebutuhannya. Prinsipnya sama, teman-teman. Prinsip pengelolaan keuangan itu tidak pernah berubah, apapun kondisinya. Hanya saja memang aplikasinya bisa berubah karena situasinya berubah. Ya. Tadi dalam contoh-contoh kekeringan tadi kan sama. Prinsipnya sama, Allah memelihara. Tetapi aplikasinya, cara Allah memelihara itu bisa berbeda-beda. Bisa berubah-ubah. Ya. Saya itu bersyukur bahwa cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu beda-beda. Ya. Sama-sama orang buta, ada yang cuma diberi firman, ada yang kemudian dicarikan mengaduk lumpur. Jadi caranya macam-macam, tidak bisa dipola ya, karena Tuhan itu berotoritas untuk memilih. Tetapi saya belajar juga bahwa prinsipnya sama, doktrinnya sama, hanya saja aplikasi penerapannya itu bisa berbeda-beda tergantung dari situasi kita masing-masing, tergantung dari kondisi kita masing-masing. Dan itu yang perlu kita pikirkan.
bagaimana menerapkan satu prinsip firman Tuhan itu untuk kondisi saya yang sangat unik atau kondisi orang lain yang sangat unik. Karena prinsipnya sama tetapi aplikasinya atau penerapannya itu bisa berlainan atau berbeda-beda. Sama-sama prinsipnya adalah Tuhan adalah pemilik dan sumber keuangan. Aplikasi dari prinsip ini, bagi saya yang pegawai negeri, dengan mungkin ada teman yang punya usaha wira swasta, itu aplikasinya berbeda. Tekniknya berbeda, teknisnya berbeda. Tetapi prinsipnya masih sama. Ya. Yang prinsip yang pertama adalah 1 Tawarik 29, ini doa Daud ketika dia mengumpulkan harta untuk membangun bait Tuhan. Ya Tuhan punya mula segala-galanya. Kemudian engkaulah sumber dari kekayaan dan kemuliaan dan segala-galanya. Karena Tuhan itu adalah pemilik dan kita adanya pengelola, maka pengelolaan keuangan itu tetap harus mengikuti prinsip Tuhan. Mengikuti petunjuk Tuhan, saya harus bagaimana? Mendoakan setiap alternatif, mendoakan setiap rencana, mendoakan setiap pengelolaan itu dipakai untuk apa? Kenapa? Karena Tuhan adalah pemiliknya. Kemudian yang kedua, oleh karena Tuhan itu adalah sumber, maka apapun yang dibutuhkan, berapapun yang dibutuhkan, kita boleh datang kepada Tuhan di dalam doa untuk meminta Ia memenuhi kebutuhan kita. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip tentang persembahan itu nggak pernah berubah. Ya, tidak peduli masa kering, tidak peduli pada masa hujan, tetap tidak berubah. Setia memberikan persembahan, sekalipun situasinya sulit. Teman-teman, tadi saya sudah menyinggung ya, kisah janda Sarfat, Anda bayangkan, tepung tinggal segenggam, minyak tinggal sedikit untuk sekali masak, dan Elia masih minta, tolong saya dibuatkan roti dulu untuk saya. Sisanya, untuk kamu dan anakmu. Dan situasi yang sulit seperti itu, saya melihat kita belajar bagaimana janda Sarfat itu mempercayai janji Tuhan, yang percaya apa yang dikatakan Elia, dan dia memberikan. Dan Tuhan mencukupi. Persembahan itu adalah sebuah langkah iman. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ketika Tuhan Yesus memberikan penghargaan pada persembahan janda miskin yang hanya 2 koin itu ya. Dan kemudian membandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan jauh lebih banyak nominalnya. Tuhan Yesus berkata, mereka orang-orang kaya itu memberi karena mereka sudah berlimpah. Karena sisa-sisa, karena berlimpah-limpah, karena semua kebutuhan sudah terpenuhi bahkan sampai turah-turah, baru mereka memberi. Sementara janda ini, dia memberi dari kekurangannya. Justru ketika dia kurang, ketika dia kepepet, ketika dia tidak punya apa-apa, ketika dia dalam kondisi krisis, dia tetap setia memberikan persembahan. Dan Tuhan Yesus menghargai persembahan itu dan mengatakan bahwa janda ini memberi lebih besar daripada mereka semua. Karena yang lainnya itu memberi setelah mereka berlimpah. Tetapi janda ini justru memberi ketika dia berkekurangan. Bahkan memberikan semua miliknya untuk hari itu. Persembahan itu bagi saya, yang saya pahami itu adalah ekspresi kasih saya kepada Tuhan. Pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberi, dan itu bentuk kasih saya kepada Tuhan. Bentuk penghormatan saya, bentuk persembahan saya, penyembahan saya kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, persembahan itu juga ekspresi kasih saya kepada orang lain. Kasih saya kepada orang yang membutuhkan. Kasih saya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada mereka yang sedang mengerjakan pelayanan Tuhan, tetapi juga kepada mereka yang memerlukan. Kita ingat teman-teman kalau nanti belajar tentang persembahan, bahwa itu tidak hanya untuk gereja, tidak hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk janda, untuk anak yatim, untuk orang asing. Ya. Orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, itu menjadi sasaran persembahan kita. Kemudian terkait dengan persembahan ini, Tuhan melihat hati ya, komitmen kita. Ini pertanyaan yang muncul, dan pertanyaan ini yang sangat praktis yang ditanyakan seorang teman. Mas, biasanya saya itu persembahan saya tiap bulan itu sekian persen dari penghasilan saya. Tetapi di masa COVID seperti ini, karena penghasilan saya itu turun sangat drastis. Pertanyaannya, bolehkah saya mengubah prosentasenya? Tidak lagi sama dengan kemarin, tetapi saya kurangi prosentasenya. Teman-teman, menurut teman-teman, Tuhan peduli apa enggak dengan persentase itu? Kalau yang saya pelajari dari firman Tuhan, itu tidak penting. Karena bagi Tuhan itu melihat hati. Komitmen yang tulus. Sekalipun dia memberikan 90% dari penghasilannya, tapi kalau hatinya tidak tulus, hatinya punya motivasi yang salah, Tuhan tidak akan menerima. Ya. Saya ingat, saya belajar ini dari
dari kisahnya Ananias dan Safira ya, teman-teman ingat ya, Ananias dan Safira di kisah pasal 5, di mana mereka itu menjual tanah dengan harga tertentu, kemudian sebagian dari hasil penjualan itu diserahkan kepada rasul-rasul sebagai persembahan. Tetapi ketika dia ditanya berapa hasil penjualannya, dia masih ngomong ini semuanya kok. Padahal sebenarnya dia keeping something. Ya. Dan apa yang dikatakan oleh Petrus kepada Ananias waktu itu, Ananias, kenapa kamu berusaha membohongi Roh Kudus? Sebenarnya bagi Tuhan tidak penting pemberianmu itu. Ketika itu belum kamu jual, itu kan milikmu. Dan ketika kamu akan memberikan kepada Tuhan, itu juga di dalam kekuasaanmu. Tidak ada ketetapan apapun dari Tuhan. Tetapi yang jadi masalah bagi Tuhan itu adalah karena hatimu tidak tulus. Karena kamu punya motivasi, kamu ingin menipu. Mengatakan bahwa ini semua hasil penjualan, tetapi sebenarnya disimpan sendiri. Kalau misalnya Ananias mengatakan, saya jual sekian, tetapi yang saya persembahkan hanya sekian, dan saya relanya sekian, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia ngomong ini semuanya, padahal tidak. Masalah hati, masalah komitmen. Jadi saya menjawab kepada teman tadi adalah hatimu seperti apa. Sekalipun kamu kemudian mengurangi persentase, Tuhan itu kan nggak butuh duit kita, toh. Wong Tuhan itu yang memiliki segala sesuatu di bumi ini. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Uang kita itu juga berasal dari Dia. Kan lucu ya, kalau anak saya, ya, saya memberi uang saku kepadanya, kemudian dia mengembalikannya berkata, sorry ya Pap, saya kembalikannya kurang dari yang biasanya. Loh, uang itu yang ngasih saya kok ngapain itu ya? Kamu mikirin apa? Yang penting adalah hatinya. Ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi Tuhan melihat hati, komitmen yang tulus. Ya, teman-teman, saya dan istri saya itu sejak masa COVID, tapi mungkin keputusannya tidak awal ya, tetapi mulai bulan September ya, Agustus September itu ya, ketika ada satu, kami kemudian mendoakan ulang prosentase atau proporsi dari persembahan kami. Dan kemudian kami memutuskan kayaknya tidak memungkinkan untuk tetap memberi persembahan dengan prosentase yang sama yang biasanya kami miliki. Kami datang kepada Tuhan, kami mengumpulkannya, kami mendoakannya. Dan kemudian kami mengurangi prosentase persembahan kami sampai batas tertentu itu. Dan itu kami doakan. Kami bawa ini Tuhan, ini kondisi kami, ini komitmen yang kami berani berikan kepada Tuhan dengan segenap ketulusan kami. Daripada kami nekat, tetapi hatinya kemudian jadi khawatir, hatinya kemudian jadi tidak enak, atau kemudian malah menggerutu, tidak rela, kami bilang aja jujur pada Tuhan, Tuhan kami tidak sanggup lagi untuk bisa memberikan persembahan dengan persentase seperti bulan-bulan atau waktu yang lalu. Ya, kami mohon izin untuk bisa mengurangi itu. Kami jujur itu kepada Tuhan. Ya. Dan sampai saat ini saya merasa tidak ada teguran atau apapun, Tuhan terus memberkati dan sebagainya. Ya, itu jawabannya. Jadi ini kan sudah mulai aplikasi ya. Soalnya ada mungkin orang berpikir, wah jangan-jangan dosa ya, dia ini kebacut janji. Ya, Tuhan tidak butuh uang kita kok. Yang penting sikap hatinya seperti apa. Kalau dipikir-pikir, di perjanjian baru itu nyaris tidak ada lagi aturan tentang perpuluhan, toh. Tetapi semuanya itu milik Tuhan gitu ya. Jadi kalau 2 Korintus 9 itu mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena terpaksa, tetapi sesuai dengan komitmennya yang tulus di hadapan Tuhan. Tepati itu, berapapun itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam kaitan persembahan ini adalah doakan sungguh-sungguh sasaran pemberian kita. Teman-teman, saya dengan istri saya itu sejak krisis atau kondisi COVID ini, kami memikirkan ulang sasaran persembahan kami. Karena satu, kan proporsinya berkurang ya, tadi persentasenya berkurang, sehingga kami kemudian harus mengatur nih. Berarti harus ada pengaturan, karena tidak bisa lagi sama dengan yang kemarin. Jadi kami mungkin ada beberapa komitmen yang kemudian kami ubah, tidak lagi diarahkan ke sana, tetapi diarahkan ke tempat lain. Kami mendoakan sasaran itu mana yang paling membutuhkan, dan itu yang menjadi sasaran kami dengan didoakan. Ya. Jadi tidak kaku, ya, persembahan itu kalau kami tidak pernah kaku, pasti ke situ semua. Ya. Kalau gereja lokal pasti gereja lokal, tetapi yang lain-lainnya ini, ya, itu ada beberapa yang kemudian dikurangi proporsinya dan seterusnya dan seterusnya. Saya harus menghubungi beberapa orang ya. Pada waktu itu keputusan ini saya menghubungi beberapa teman, beberapa orang yang selama ini kami support, dan saya memang terus terang bilang kepada dia, mohon maaf karena ini kondisinya berubah, mohon maaf kalau kami tidak bisa mendukung lagi bagian ini, atau kami harus mengurangi dukungan kami. Saya mengatakan apa adanya, karena memang itu kondisi kami. Ya, saya tidak mau jaiman, tetap mempertahankan, tapi saya sendiri dan istri saya tersiksa. Dan mereka saya mengatakan apa adanya. Ya.
Oke ya. Jadi itu kaitan dengan prinsipnya adalah persembahan tetap jalan. Tetap harus setia dengan persembahan dalam kondisi apapun. Tetapi bawa komitmen itu kepada Tuhan. Berapa banyak saya harus memberi, kepada siapa ini harus diberikan. Ya, sorry. Kemudian prinsip berikutnya adalah integritas dan kejujuran. Tidak bisa tidak. Apapun kondisinya. Situasi yang sulit secara ekonomi tidak memberikan izin kepada orang percaya untuk kemudian menghalalkan segala macam cara. Ya. Jujur, tidak menipu, tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Karena memang aturannya begitu. Tidak peduli itu tidak hanya berlaku untuk masa-masa yang berkelimpahan, toh justru itu diuji ketika pada masa-masa kesulitan. Apakah kita setia dengan kejujuran, setia dengan komitmen? Ya. Kemudian menepati janji. Memenuhi komitmen sama seperti tadi ya. Kalau memang ada kredit dan memang harus ngangsur, ya kalau bisa itu diperpanjang, kalau itu bisa dinegosiasikan baik. Tapi kalau tidak bisa, ya itu karena komitmen kok. Ya. Mazmur 15 itu diawali dengan pertanyaan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Kemudian isinya adalah ini orang-orang yang integritas, yang jujur, yang tidak makan suap, yang tidak menindas, tetapi kemudian yang terakhir yang menepati janji sekalipun rugi. Ya. Jadi itu sesuatu yang berkesan bagi saya. Oh iya ya, kadang-kadang menepati janji kan, aduh, ya tiwas janji, tetapi janji itu harus ditepati dan Tuhan akan menghargai orang yang menepati janji itu. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat sama ya, tidak malas, enggan, cari peluang, rajin ya. Matius 25 1-30 kisah tentang talenta, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 1 itu nggak mau kerja. Sampai dimarahi, loh kamu itu kalau sampai nggak mau kerja ya mbok sudah dititipkan pada bank atau yang koperasi simpan pinjam itu supaya aku dapat bunganya. Tuannya kan kemarin begitu. Kamu itu malas sekali, nggak mau lihat peluang, tidak mau mikir, tidak mau berusaha. Ya. Penerapannya adalah berpikir, mencari peluang, membuat rencana, berusaha. Apa yang bisa dikerjakan? Ya. Tetapi membawa itu semua ke dalam doa. Supaya Tuhan yang menuntun dan memberkati itu. Ya. Amsal 356, jangan percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yakobus 4, 13-17 itu lebih sangat spesifik ya. Dikatakan kamu itu yang punya rencana macam-macam, besok akan pergi ke kota anu untuk berdagang, mendapat untung nanti dulu. Mestinya kamu datang kepada Tuhan kalau Tuhan mengizinkan. Membawa semua rencana investasi, semua rencana bisnis, semua inisiatif itu kepada Tuhan. Minta tolong. Ya, minta tolong. Ada satu teman saya, dia tinggalnya di Jakarta. Dia dulunya adalah agent asuransi yang cukup sebenarnya cukup sukses, nasabahnya banyak sekali. Kemudian di akhir tahun lalu, akhir tahun 2019, dia merasa Tuhan mengatakan kamu tidak bisa terus lagi di bisnis ini. Kamu harus mengundurkan diri. Dia taat, dia mengundurkan diri. Akhir tahun 2019 dia mengundurkan diri. Awal tahun 2020 COVID melanda. Dan dia sudah nggak bisa dapat penghasilan dari asuransi lagi. Karena dia sudah mengundurkan diri, sudah melepas itu. Sehingga kemudian dia harus berpikir, karena dia kemarin kan memutuskan itu dalam ketaatan kepada Tuhan. Penghasilannya drop luar biasa. Ya, karena berpikir sebelum COVID kan berpikir masih ada usaha-usaha yang kemudian dia lakukan untuk mengganti sebagai agent insurance itu. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan ada kondisi itu dan dia harus berjuang sekuat tenaga. Luar biasa. Ya, saya melihat dia ketika dia bercerita, ya ampun Tuhan, luar biasa Tuhan menolong dia. Ya. Dan terakhir, menjelang akhir tahun itu kami sharing-sharing dan berkata, Mas, setahun bisa survive itu. Tak pikir di awal itu, piye caranya nanti bisa survive? Sudah terlanjur resign. Ya. Tetapi Tuhan memelihara mereka setahun ini. Padahal pakai acara sakit dan seterusnya. Tetapi karena dia membawa usaha itu peluang. Jadi dia berkata, tiap hari itu saya mikir, besok apalagi yang bisa dikerjakan ya? Mendoakannya itu pada Tuhan. Boleh nggak ya Tuhan pakai usaha ini dan sebagainya. Dan Tuhan memberkati usaha-usaha itu. Ada usaha yang ditutup. Ada usaha yang tidak bisa dilanjutkan karena mungkin Tuhan tidak suka ya. Tuhan tidak menyetujui. Tetapi dia mendengarkan itu. Setiap kali peluang, setiap kali ada apa, dia bawa pada Tuhan. Mendoakannya. Ketika Tuhan memberikan lampu hijau, kan dia kadang-kadang nggak jelas ya. Tuhan ngomongnya boleh apa tidak. Pokoknya Tuhan saya nyoba dulu ya. Nanti kalau sampai saya salah, tolong diberitahu di tengah jalan dan saya akan mundur. Nah, sikap yang seperti yang sedang dibangun olehnya. Dia tidak malas, dia tidak frustasi, tapi dia berjuang, dia fight luar biasa. Kemudian yang kelima, tidak tamak, tapi bijaksana. Ya, Amsal 28:20. Hati-hati, itu kekayaan yang cepat didapat. Ya.
orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya, tetapi orang yang pengen kaya dengan cepat justru dia akan mendapatkan bencana. Amsal 28-20, kemudian Amsal 6-8 ya. Itu hey, kamu pemalas belajarlah pada semut ya, supaya kamu menjadi bijaksana. Mereka mengumpulkan makanan pada waktu musim panas sehingga pas musim dingin mereka sudah punya persediaan. Yusuf memberikan contoh, selama masa kelimpahan jangan dihabiskan, tetapi ditabung, disimpan untuk jaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu siapa sih yang pernah menduga bahwa gara-gara COVID itu bisa seperti ini kondisinya. Nggak ada. Tetapi yang bisa survive adalah yang kemudian yang memiliki tabungan. Mereka kebanyakan survive kan memiliki tabungan. Tapi yang tidak punya ya berat sekali ya. Dia mungkin harus mengajukan kredit dan seterusnya. Tetapi itu kemudian hati-hati ya. Hati-hati dengan hasrat untuk mendapat uang dengan cepat. Ya, apapun usahanya, itu mencurigakan kalau terlalu cepat. Ya, tidak ada yang cepat. Tidak ada yang cepat. Bahkan misalnya ya, teman-teman mungkin sekarang kan sudah banyak sekali yang bicara soal apa? Soal saham, soal investasi yang lainnya. Kalau itu menjanjikannya terlalu cepat, kita harus hati-hati, ekstra hati-hati dan karena itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu nggak bisa cepat. Tetap orang harus tekun sedikit demi sedikit demi sedikit dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah prinsip-prinsip yang bisa menolong kita, saya harap bisa menolong kita. Aplikasinya teman-teman pikirkan, bagaimana aplikasinya? Ya. Semoga nanti sempat ada tanya jawab ya, tapi ini kalau sudah jam 7.25. Nah, saya bagian akhir ini saya mau sharing pribadi. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal. Saya sharing pribadi apa yang kami alami di keluarga kami. Yang pertama, karena COVID ini kami mengalami penurunan penghasilan. Tidak sampai luar biasa ya, karena sekali lagi kan kami PNS ya, pegawai negeri punya gaji yang tetap dan sebagainya. Tetapi ada penghasilan-penghasilan yang selama sebelum COVID itu kami dapatkan itu tidak bisa didapatkan. Sehingga ada pengurangan. Kemudian yang kedua adalah kami di tengah-tengah pandemi itu kami mengalami satu persoalan domestik di keluarga kami yang itu menyebabkan masalah keuangan yang cukup berat, cukup besar sekali. Sehingga kami harus membuka tabungan kami yang selama ini kami kumpulkan untuk bisa mengatasi masalah keuangan tersebut. Ya. Jadi cukup banyak yang harus kami ambil, tabungan kami hampir tabungan kami harus keambil semua untuk masalah itu. Kemudian juga awal tahun Juli tahun 2019 ya teman-teman, Juli tahun 2019 itu kami itu menabung, tetapi juga kami kemudian saya ngambil kredit di koperasi karena kami ingin membangun kos-kosan di belakang kampus. Ya. Jadi bulan Juli 2019 itu sudah jadi. Kemudian di sana dibuka sudah langsung penuh, tapi begitu masuk tahun berikutnya sudah nggak ada yang tinggal di sana karena memang COVID kan mahasiswa semuanya online ya. Jadi itu menjadi bangunan yang nganggur, tidak menghasilkan apa-apa. Padahal kreditnya kan tetap harus jalan, tetap harus diangsur. Kan nggak bisa ngemplang saya. Nah itu persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami belajar untuk bersyukur, kami belajar untuk Tuhan tolong kami bersyukur karena selama ini kami, istri saya terutama ya, itu sangat disiplin dalam menabung sehingga ketika ada kebutuhan yang sangat besar yang mendadak begitu dan kami tidak pernah menyangka itu Tuhan sudah menyediakannya. Ya Tuhan sudah menyediakannya. Sedih sih karena budaya waduh tabungannya kepakai semua. Tetapi bersyukur karena ada itu sehingga kemudian bisa memenuhi kewajiban itu. Kalau tidak gimana itu ya. Jadi bersyukur di bagian itu. Kemudian yang kedua kami mengubah pola pengeluaran kami ya karena satu kan tabungannya keambil sehingga kami persediaan atau tabungan kami menjadi sangat tipis dan itu kami waduh ini kondisi yang tidak baik ya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan sehingga kami kemudian melakukan rekonstruksi atau perubahan cara pengelolaan keuangan menjadi sangat-sangat super ketat gitu ya, super ketat, mengubah pola pengeluaran. Kami berbelanjanya tidak lagi pergi kan kalau kadang-kadang perginya ke supermarket sekalian jalan-jalan. Sekarang kan nggak bisa ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke mall, ya sudah belanja ke teman. Ya, jadi ada beberapa teman karena kondisi COVID ini kemudian berjualan online beberapa produk dan yang kami perlukan kami belanja ke mereka, belanja ke tetangga. Ya, karena ada tetangga yang kemudian buka warung, ada tetangga yang kemudian jualan sayur dan sebagainya. Ya, bahan mentah ya karena istri saya Ruth itu memasak sendiri. Kemudian tidak pergi keluar kecuali karena tugas atau harus sehingga
biaya transportasi kami bisa dipangkas banyak sekali. Anak-anak di rumah terus ya. Saya bersyukur 2 anak saya itu bukan anak mall ya. Jadi mereka tidak pergi ke mall atau tidak pergi keluar itu nggak masalah. Selama setahun kemarin, teman-teman mau percaya atau tidak ya boleh ya. Selama setahun kemarin sejak Maret itu sampai dengan Desember, kami tuh keluar makan itu cuma sekali. Itu pun gara-gara anak saya ulang tahun dan kami pas harus keluar kemudian kamu pengen apa dek ya? Sudah lama sekali nggak makan McDonald. Jadi cuma beli paket McDonald itu drive-thru itu ya, sekalian ada urusan di daerah Solo Baru itu. Ya, ya udah itu aja. Tetapi saya bersyukur bahwa anak-anak saya bisa beradaptasi dan bisa enjoy dengan itu ya. Saya bersyukur sekali sehingga tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu. Ya. Kemudian itu mengubah pola pengeluaran. Kami juga menata ulang, tadi sudah saya sebutkan, menata ulang beberapa pos persembahan karena kami memutuskan bahwa Tuhan kami tidak bisa dengan prosentase yang sama dengan kemarin karena adanya persoalan keuangan, kami harus pakai tabungan, kemudian penurunan penghasilan sehingga kami kemudian mengurangi persentasenya. Dan itu konsekuensinya adalah ada beberapa pos persembahan yang harus diganti, dikurangi, ada yang harus dihentikan dulu ya karena memang itu. Dan kemudian kami sungguh-sungguh jadi karena sekarang kan persembahannya jadi lebih terbatas ya, pemikiran mana yang paling membutuhkan yang harus kami bantu, mana yang paling membutuhkan untuk menerima atau menjadi saluran persembahan atau pemberian kami. Selain gereja lokal di mana kami beribadah. Selain itu. Kemudian yang berikutnya kami disiplin untuk nabung lagi. Jadi karena pengetatan itu tidak mengeluarkan hal-hal ekstra yang selama ini dikeluarkan, makan di luar dan sebagainya, itu disisihkan semua untuk menabung. Tidak untuk belanja yang lainnya ya. Karena saya melihat ada juga teman saya itu yang memang nggak bisa pergi ke mall, tetapi kemudian belanja macam-macam online itu ya masih jalan terus itu ya. Jadi podo wae itu ya. Harusnya bisa berhemat, tapi tetap aja. Padahal itu sebenarnya bukan barang-barang yang penting, bukan barang-barang yang inti ya. Jadi kami belajar untuk melakukan itu ya. Kami jadi kan tahun kemarin kan tidak beli baju, tidak beli sepatu apa-apa. Nah, ngapain beli sepatu dan baju? Wong di rumah terus itu ya. Tidak memerlukan itu. Dan itu ada penghematan tertentu. Dan penghematan itu kemudian dipakai untuk ditabung. Terutama berjaga-jaga untuk biaya kesehatan. Karena kami kan tidak tahu ya teman-teman, dulu awal-awal wabah COVID itu sepertinya jauh sekali itu ya. Itu jauh kok, jauh di sana. Tapi kemudian semakin ke sini itu kan lingkarannya semakin dekat ya. Sudah mulai teman sekantor, sak fakultas itu yang ada yang kena. Bahkan ada satu tenaga atau staf di divisi di kantor saya itu yang meninggal karena COVID, karena ada penyakit yang lain. Tetapi kan sekarang sudah semakin dekat ya. Jadi orang-orang yang dikenal sekarang yang kena. Cukup parah, ada yang sampai meninggal, dan itu orang-orang yang dikenal, dan itu menyebabkan kami berpikir tetap harus ada biaya untuk kesehatan, karena itu memang besar sekali. Kami punya asuransi untuk kesehatan, tetapi tetap saja itu tidak bisa mencukup semuanya. Ada hal ekstra yang harus ditanggung, toh. Karena itu kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, tetapi juga kami nggak mau konyol dengan tidak berjaga-jaga ya, untuk biaya kesehatan terutama. Tidak hanya untuk kami, tetapi juga kemungkinan keluarga kami yang mungkin nanti membutuhkan kalau sampai ada yang sakit ya, kondisi begini. Kemudian yang berikutnya kami itu punya investasi teman-teman, tapi investasinya dalam bentuk insurance yang link itu ya. Jadi ada asuransi, tetapi juga ada tabungannya di sana. Nah, ketika kemarin COVID itu kan turun luar biasa itu nilainya, nyaris nggak ada nilainya itu ya. Jadi penghitungan nilai tunai atau tabungan yang dulu diilustrasikan itu nggak berlaku lagi, karena memang sahamnya baru jeblok habis-habisan kok. Tetapi waktu itu kami sempat melihat itu dan sempat, aduh Tuhan, apa yang kami harapkan menjadi tabungan kami kok nyaris sekarang nggak ada harganya itu ya, karena luar biasa turunnya. Tetapi kami memutuskan untuk tetap aja biarkan aja. Kami tidak menutup. Kalau nutup kami nggak punya asuransi, kemudian malah kalau ada apa-apa kami malah bisa harus mengeluarkan biaya lebih besar. Toh itu tabungan. Pikiran kami itu kan tabungan yang sebenarnya sesuatu yang ekstra. Yang penting adalah asuransi kesehatan yang untuk kami. Supaya kalau kami sakit, kalau saya sakit atau istri saya sakit terutama itu ya, itu anak-anak tidak pusing, istri saya tidak pusing karena sudah ada yang mengcover di sana. Jadi kami memutuskan tetaplah. Ada berapa orang teman saya memutuskan tak tutup wae nganyel keo. Berarti saya tidak berpikir begitu. Pikiran saya adalah saya membeli ini untuk jadi payung saya kalau hujan kok. Tabungan atau investasinya adalah sesuatu yang ekstra. Sehingga ketika nilai investasinya turun, nilai tunainya turun, yang penting adalah
yang nanti dipakai untuk klaim-klaim masalah kesehatan itu tetap ada. Ya, itu yang penting. Tapi kalau sampai nanti perusahaannya bangkrut kebetulan dan nggak bisa bayar kan repot juga ya, karena itu juga terjadi kan beberapa perusahaan asuransi. Karena itu kami hati-hati sekali ketika memilih perusahaan asuransi yang untuk membantu kami. Kemudian yang terakhir itu adalah mencoba beberapa usaha baru. Teman-teman, terutama saya ya, karena saya sebagai kepala keluarga dan saya berpikir, Tuhan, apa yang bisa dikerjakan untuk sesuatu yang baru? Tidak hanya untuk kebutuhan kami. Teman-teman, kalau kami mau jujur, sebenarnya untuk kebutuhan kami, hidup kami sendiri, di luar tabungan ya, itu mencukupi penghasilan kami. Tetapi kami berpikir juga kami perlu menabung. Anak saya itu akan kuliah tahun ini, ya. Pening anak saya yang besar itu akan selesai semester depan. Kalau skripsinya lancar itu ya. Kadang-kadang studi itu lancar di depan, tapi pas skripsi susah. Berarti kan dia nanti apakah akan S2, apakah dia akan bekerja dan sebagainya, harus ada pos tabungan untuk keperluan itu. Ya. Untuk studi lanjut, kemudian untuk kuliahnya Abi yang jelas karena tahun depan dia sudah harus kuliah. Ya, itu harus ada. Sehingga saya berpikir, Tuhan dari mana kami dapat tambahan? Karena dari penghitungan kami memerlukan lebih daripada penghasilan kami yang dari kantor sebagai dosen itu. Dan itu ada beberapa usaha baru dan saat ini saya sedang membuat beberapa partnership dengan alumni saya. Ya, alumni apalagi dulu bimbingan skripsi dan dia punya usaha kan kita masih bisa nego dan sebagainya. Jadi saya sudah bilang, yuk kita bikin beberapa program yang untuk jangka panjangnya nanti akan bisa menjadi income, sumber income, tetapi saya mengusahakan memang aku kurang duit modal. Jadi bagaimana barter resources itu ya. Dia punya mesinnya, dia punya tenaganya. Pokoknya kalau bisa ini 0 rupiah. Karena nanti kalau sudah mulai profit, ada keuntungan itu bagi hasil dan sebagainya itu urusan belakang. Nah, mencari teman yang bisa seide punya pandangan yang sama itu yang saya bersyukur ketemu dengan beberapa orang itu ya. Sehingga itu bisa bekerja sama. Ya untuk sementara sih masih mahasiswa dan alumni ya. Dan ternyata tapi ada beberapa orang yang kan nggak mau yang kayak gitu ya. Ya, tapi itu akhirnya bisa. Jadi itu yang saya alami juga. Jadi ada pergumulan, ada perjuangan, tetapi yang paling penting bagi saya dan keluarga saya itu adalah kami terus berharap, punya pengharapan kepada Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan sesuai dengan janji di dalam firman-Nya, Dia akan memelihara kami. Saya akan menutup sharing saya dengan Yesaya 42:7-31. Ini adalah salah satu ayat yang sangat saya sukai itu ya dari Yesaya. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak ngelihat ya. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi Yakub atau Israel, bangsa Israel merasa Tuhan tidak lagi memperhatikan aku. Aku masuk dalam kesulitan seperti ini. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi kemudian Yesaya menulis, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah. Ia tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat pada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Semoga menjadi berkat. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Has untuk sharingnya yang luar biasa. Jadi saya summarize ya teman-teman ya untuk sharingnya Pak Has tadi. Jadi kalau mengenai krisis sendiri sebetulnya dari zamannya Abraham itu sudah ada ya. Jadi zamannya Musa, waktu Israel mengalami krisis air dan makanan, dan dari zamannya Musa pun sudah ada. Jadi kalau kita mengalami krisis COVID ini dari tahun lalu ya, jadi sebetulnya Tuhan ingin supaya kita lebih beriman dan berharap pada Tuhan, dan Tuhan akan cukupkan hidup kita tiap hari. Dan
luar biasa banget tadi bahas tentang mengenai apa ya yang tadi saya dapatkan mengenai tetap pada prinsipnya tapi fleksibel pada aplikasinya. Jadi prinsipnya tadi memang kita Tuhan punya cara sendiri, jadi punya cara sendiri dan untuk caranya gimana ya terserah Tuhan. Tugasnya kita berdoa dan berharap beriman pada Tuhan. Dan yang terakhir tadi bahas sharing mengenai pengalaman pribadi bahas jadi dari masa COVID bagaimana mengelola keuangannya untuk apa malah investasi sendiri kalau saya pribadi memang dari saham waktu Maret tahun lalu ya itu drop banget Pak. Jadi drop saya bilang, oh, itu sampai merahnya merah pekat. Stres itu. Iya, saya ada sempat cut loss juga dan tapi begitu kan malah sekarang ini malah rebound dan udah mulai mengalami kenaikan yang cukup Ya. bagus. Yang penting Beberapa yang teman saya itu malah pas down itu malah seneng karena dia kesempatan beli saham semurah mungkin itu karena dia optimis akan naik. Waduh, orang hebat itu. iya, jadi yang penting ininya kita ya apa kuat apa enggak kita ya. Jadi untuk mengenai untuk apa ya aplikasinya sendiri sih kalau saya pribadi ya mungkin kita harus berdoa, harus lebih ke berserah pada Tuhan sih untuk di era pandemi ini. Untuk pertanyaan, kira-kira ada teman-teman nggak yang mau bertanya kepada Pak As? Mungkin dari apa yang teman-teman alami dan mungkin ingin mendapatkan sudut pandang dari Pak As seperti apa? Mungkin ada 1 orang atau 2 orang. Nggak ada yang diem semua ini. Speakernya nggak dinyalain. Semuanya pergi makan malam. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita sebelum akhiri, kita boleh nggak teman-teman untuk Ivan, apa ya? Ivan ada satu itu yang mau nanya kayaknya Sorry. Mesak Hartono ya, buka mic-nya itu. Ya boleh. Saya tunggu. Ya Mesak Hartono, boleh? Wah, yang punya Hartono Mall tadi ya? Oh iya, mau tanya dia Pak. Enggak kok katanya tuh. Nggak tahu, nggak jadi. Kepencet. Sebelum kita akhiri, boleh nggak kita foto yuk, foto sama-sama teman-teman kita nyalain videonya. Kita ya. Foto ini mengingat ini mau misi kita yang bertanya pertama bisa kali enggak nih. moderator? Halo, moderator. Halo, ya. Ada yang mau Halo. nanya? Ya. Mau bertanya boleh enggak? Oh, boleh Pak Tim. Pak Timotius ya, boleh silakan. Mungkin bertanya untuk Pak Has. Pak Has, dalam mengatur keuangan dalam keluarga itu mungkin Pak Has bisa menerangkan pembagian porsinya itu seperti apa ya Pak Has ya? Selama pengalaman Pak Has menghadapi COVID ini Pak, apakah berapa mungkin ya tadi kan hanya sekelas saja contohnya, tapi mungkin bisa memberikan contoh yang mungkin kan ini gambaran aja Pak, contoh untuk berapa persennya gitu Pak Has. Oke, waduh. Nah ini ceritanya jadi panjang apa enggak ya? Tapi beginilah. Kami ya mungkin gambaran enggak, aja Pak. Ya. Secara begini. Harus betul. Ya. Jadi mungkin saya tidak bisa tidak sampai persentase ya, tetapi ini cara kami untuk mengelola. Nomor 1 itu adalah di setiap awal bulan itu memang kami membuat perencanaan. Yang pertama adalah yang jelas disisihkan dulu yang terkait dengan komitmen kami untuk persembahan. Itu nggak bisa ditawar apapun yang terjadi. Ya, di muka udah langsung disisihkan. Ya, kemudian juga setiap kali ada mungkin jadi saya sebagai pegawai negeri dosen itu kami itu gajiannya 3 kali ya. Istilahnya gajiannya 3 kali ya. Awal bulan gaji dari pemerintah, kemudian nanti ada uang makan akhir bulan, yang kayak gitu ya. Kemudian ada uang lembur dan sebagainya. Jadi setiap kali terima akan kami langsung sisihkan sesuai dengan persentase. Kemudian yang kedua kami langsung
mengalokasikan untuk kewajiban-kewajiban keuangan yang tidak bisa ditolak. Apakah itu angsuran? Tadi saya cerita saya ada kredit untuk bangun kos-kosan itu harus didahulukan. Nggak makan nggak apa-apa, yang penting itu kebayar dulu. Soalnya itu kan kaitan dengan komitmen ya, janji ya. Katanya kalau dalam firman Tuhan kan nggak makan seminggu belum mati loh. Kalau sudah 40 hari ke atas baru ada masalah ya. Tapi itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk kewajiban terkait dengan biaya studi. Karena itu masa depan anak-anak kami ya, anak kami itu. Sekarang setelah itu konsumsi kami itu sekarang sedikit sekali ya teman-teman ya. Sejak Covid itu justru alokasi dana untuk konsumsi, karena kami itu kan rumah itu suka jajan sebenarnya, makan di luar itu ya. Tapi gara-gara Covid kan nggak bisa, jadi akibatnya makan di rumah terus. Itu memang ngirit banget kok masak dewe itu asli ya. Istri saya mengakui, lihat ini kita bisa menghemat banyak sekali ya. Jadi saya cerita tadi setahun itu cuma pergi ke McD cuma sekali tok, itu beli Happy Meal untuk anak saya yang ulang tahun itu ya. Tetapi itu sudah cukup ya. Dan apakah kemudian berarti kami itu perkoso banget? Enggak juga tuh, setahun itu ya menikmati aja. Makanya saya bersyukur anak-anak saya itu bisa belajar untuk memadakan diri dengan apa yang ada ya. Jadi tidak macam-macam gitu. Ketika perlu, jadi ini yang kami lakukan di rumah. Ketika misalnya saya kok pengen pizza atau apa, berdoa aja biar ada orang yang ngirim. Ada yang ngirim juga ya, pizza delivery itu ya. Yang kayak gitu ya, ada kesempatan Tuhan. Tapi kadang-kadang juga enggak, ya enggak apa-apa. Tetapi itu Pak, jadi fokusnya ada di sana. Kemudian yang terakhir, apapun sisanya saat ini kami pakai untuk tabungan. Karena kita kan tidak tahu ya, ini sampai kapan, belum tahu sampai kapan, sehingga membutuhkan itu untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga. Kami bersyukur masih bisa nabung. Saya tahu ada beberapa teman yang sudah sulit sekali untuk bisa menabung karena betul-betul mepet sekali atau bahkan mungkin agak kurang ya untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi yang penting adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan, persembahan. Yang kedua, tanggung jawab utama yang terkait dengan komitmen kepada orang lain. Itu yang didahulukan. Yang ketiga baru kebutuhan ya. Setelah itu baru nabung ya. Kalau ada sisanya. Ya, kami mengusahakan untuk itu. Semoga garis besarnya begitu Pak. Tapi saya tidak bisa sampai cerita ke persentase berapa dan sebagainya ya. Ya. Terima kasih. Satu lagi Pak Has, satu lagi ya. Gimana? Kan selama ini kan banyak anak-anak muda tuh kan ini ya suka berusaha dengan banyak usaha kan, karena mereka punya prinsip kalau ada telur banyak jangan diletakkan di dalam satu keranjang. Lalu banyak mereka buka usaha ini, usaha kafe, usaha apalah. Dengan banyaknya usaha, terkadang itu malah membuat orang itu pengusaha tidak fokus ya. Nah, tadi kan dari cerita kan ada peluang, oke, bisa dijalankan, ambil, lakukan lah. Tetapi kan menyikapi peluang yang ada kan tentunya juga dalam mengerjakan tuh kita harus ini ya, fokus juga ya, selain disiplin kita juga harus fokus ya. Nah, menurut Pak Has dengan maraknya fenomena ini ya, kayak kita lihat sekarang perkembangan kafe kopi aja di Solo kan banyak sekali lah, karena mereka kelihatannya ini menguntungkan, kelihatan ya memang oke, ada yang berhasil, ada yang tutup mungkin gitu ya. Nah, menurut Pak Has seharusnya bagaimana Pak untuk misalkan nih, oke itu ada peluang lah, tapi kan kebanyakan kan orang setelah buka punya usaha macam-macam, tapi malah mereka nggak fokus gitu loh Pak. Mungkin lebih baik fokus di satu atau dua bidang, tapi itu bisa menghasilkan Pak. Gimana Pak Has, menurut Pak Has pandangan itu? Baik, karena saya bukan pengusaha ya, tetapi ini prinsip yang satu, saya tidak akan melakukan usaha yang itu di luar kapasitas saya atau kemampuan saya. Jadi saya setiap misalnya tadi saya bilang saya sedang kerjasama dengan seorang alumni ya, alumni saya untuk membuat usaha bisnis baru gitu ya. Itu ada di wilayah saya. Karena saya pengajar, bisnisnya adalah bikin webinar. Saya tidak mau yang lainnya karena saya nggak tahu tentang itu. Ini kan modal saya cuma itu ya. Jadi sekalipun melakukan ini nanti dulu, saya tidak punya kompetensi di bidang itu, saya nggak berani. Karena takutnya nanti malah justru sudah invest tenaga, tapi itu sebenarnya bukan bidang saya, kan gitu ya. Jadi saya tetap mendorong teman-teman, oke ada peluang, tetapi pikirkan, apakah memang saya akan bisa melakukannya.
Karena saya yakin bahwa sebenarnya tiap-tiap orang itu kan khas ya. Tidak semua orang bisa mengerjakan segala sesuatunya. Karena itu kadang-kadang saya ketawa itu ya. Dulu kan saya sempat ikut MLM juga ya awal-awal pas kuliah itu. Dan di sana kan boleh dikatakan kadang-kadang ya, kadang-kadang maaf bagi yang ikut MLM, tapi ini pandangan saya. Ini bisa dilakukan semua orang, pasti semua orang bisa. Saya nggak percaya. Tidak semua orang bisa. Karena nyatanya memang hanya sedikit orang atau beberapa orang yang memang sangat sukses di sana. Karena memang dia didesain untuk ada di sana. Jadi peluang itu boleh diambil, tetapi tadi kan ada nasihat supaya bijaksana. Hati-hati. Membawa rencana-rencana itu kepada Tuhan, tanyakan betul. Apakah Tuhan mau saya melakukan itu apa tidak? Ya. Bisa jadi Tuhan kemudian mengatakan silahkan diversifikasi banyak, tapi mungkin juga Tuhan mengatakan fokuslah pada satu hal. Yang penting itunya. Ya. Kalau soal tentang ilmu bisnis, mungkin teman yang pengusaha akan bisa menjelaskan ya. Karena saya tahu ada satu teman saya yang bisnis itu fokus satu bidang. Tapi ada juga yang itu banyak sekali macamnya. Dan dua-duanya sukses juga itu loh. Jadi saya tidak tahu yang benar yang mana. Tapi kayaknya style orang, kepribadian orang, latar belakang orang juga menentukan. Bagi saya sendiri, saya sangat berpikir keras untuk melakukan usaha kalau itu di luar kapasitas atau kemampuan saya. Ya. Jadi bahkan diajak sekalipun ya. Dulu ada satu teman saya dokter, dia ngajak, Mas Has mau nggak investasi kita bikin klinik? Saya mendoakan lama dan saya tidak tahu tentang bisnis kesehatan tuh. Saya tidak berani. Sekalipun cuma mau nanam saham saja loh. Tetap saya nggak berani karena saya tidak cukup tahu tentang bidang itu. Jadi saya mundur aja. Tetapi ketika ada teman yang ngajak, Mas, yuk kita bikin webinar untuk menolong siswa, untuk menolong guru supaya mereka meningkatkan kapasitas di bidang komunikasi, penggunaan media, saya mau. Ya, karena saya tahu bidang itu ya. Saya hidup di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah banyak itu lebih baik, sedikit lebih. Tetapi lihat kemampuan, lihat diri sendiri, ya seperti apa, sebanyak apa. Ingat ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tiap-tiap, kalau menurut Paulus di dalam Roma 12 itu ya, itu dikatakan, hendaklah masing-masing mengukur dirinya sendiri, jangan mikir terlalu tinggi. Bukan berarti nggak boleh punya cita-cita tinggi, tapi oleh mengatakan, jangan merasa mampu yang melebihi dari kapasitasmu. Ya. Jadi, ukurlah menurut ukuran iman yang diberikan kan gitu ya, supaya dia tahu persis seperti ukuran kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Itu komentar saya dan jawaban saya, semoga membantu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Has. Ya. Oke, sudah cukup jelas ya Pak Tim ya dan teman-teman yang lain ya. Untuk sebelum kita mengakhiri sesi edukasi Musa kita pada malam hari ini, kita boleh ya foto atau ini bareng yuk sebelum kita mengakhiri. Sepertinya ada pertanyaan dari Priscilla di chat. Oh, Priscilla ya, boleh ya. Oh ya, Priscilla, saya bacakan ya. Kalau Bitcoin, kata seorang leader itu nggak baik, Mas, karena tidak pasti. Bagaimana menurut Mas Has? Mengenai Bitcoin. Saya tidak tahu banyak, tetapi saya memutuskan untuk tidak terlibat di sana. Karena sampai saat ini kan menurut saya belum stabil ya, belum regulated secara jelas dan sebagainya, saya harus ekstra hati-hati. Saya membaca banyak sekali ya, saya membaca banyak sekali tentang investasi. Saya mengikuti banyak sekali YouTube, terutama karena kan saya mencari advisor, financial advisor itu yang Kristen. Saat ini ada 2 yang saya ikuti. Yang pertama Differensi, kalau teman-teman nanti lihat di YouTube, cari ya Differensi ya. Dia itu orang yang anti hutang itu, dia nggak mau ada orang hutang apapun itu ya. Kemudian satunya lagi adalah Ron Blue, RONBLUE. Mereka berdua itu adalah financial advisor di Amerika memang, tetapi yang untuk Kristen. Jadi cara pandang mereka, prinsip mereka Kristen. Dan ketika saya mengikuti webinar atau buku yang ditulis oleh Differensi dan Ron Blue ini, mereka ragu-ragu dengan ini. Jadi mereka nggak berani investasi ke sana. Karena saya tidak cukup tahu, ya. Dan kemudian ada orang lain yang lebih ahli daripada saya, itu mengatakan tolong waspada, ya saya nanti dulu lah, ya. Karena saya tidak ingin, jadi saya tidak berani itu. Tapi kalau misalnya yang untuk saham dan sebagainya sudah lebih proven kan ya, lebih terbukti, walaupun ya tidak pasti ya juga, wong namanya investasi bisnis itu pasti ada risiko. Tetapi untuk sesuatu yang belum pasti nanti dulu lah. Saya nggak tahu nih sampai kapan ya. Karena ada beberapa kasus kan sebuah produk atau tertentu itu bubble ya. Jadi bubble
tren sekali, tapi kemudian ternyata itu kolaps habis semua. Itu kan beberapa kali sudah ada sejarah seperti itu. Sehingga kemudian saya ekstra hati-hati ya. Nah, itu yang jadi masalah sekarang, karena sekarang terakhir ini sampai menjadi perhatian OJK dan BI ya. Ada berapa influencer itu yang menjelaskan betapa mudahnya dan gampangnya untuk cepat menjadi kaya lewat berbagai macam bentuk investasi. Saya belajar baca banyak buku, it's not that simple itu. Itu bukan sesuatu yang mudah itu loh. Loh kalau mau judi sih gampang nebak ini naik apa turun, tapi kan tidak seperti itu kan. Ya, kan bukan seperti itu. Jadi kan tetap harus ada ilmunya. Saya mikir teman-teman yang bergerak di saham atau mungkin di valuta asing ya, itu belajarnya luar biasa loh. Ilmu yang dibutuhkan luar biasa ya. Harus membaca ekonomi makro, tidak sekedar nebak ini nanti akan apa naik atau turun nebak gitu kan, tidak bisa begitu ya. Saya lihat rumit sekali dan saya tidak cukup untuk Bitcoin, saya tidak cukup tahu sehingga saya tidak berani. Hanya saja ada beberapa pengalaman. Ada yang sukses, tapi ada juga beberapa pengalaman yang memang apa ya? Memang merugikan ya. Ini saya jadi sedih sekali teringat pada masa-masa awal Bitcoin. Ada satu hamba Tuhan. Tetapi juga hamba Tuhan ini dia tertarik ikut training dan kemudian dia mencoba melakukannya, merasa bisa. Setelah itu dia mengundang hamba-hamba Tuhan yang lainnya untuk investasi kepada dia. Jadi banyak hamba Tuhan, tetapi ternyata kemudian tidak semudah yang dibayangkan. Dan sekarang yang bersangkutan tidak bisa ditelepon, tidak bisa dihubungi dan sebagainya, persaudaraan jadi retak dan sebagainya. Gara-gara semua modal yang dulu disetorkan hamba Tuhan dan itu bukan hamba Tuhan yang kaya yang menyetorkan modal itu, tetapi yang mereka memang tabungnya pas-pasan, berharap dalam sekian tahun akan. Nah itu prinsip yang tadi ya, ketika sesuatu itu menjanjikan terlalu bagus, too good to be true, ya keinginan untuk kaya secara cepat, kita harus ekstra hati-hati untuk mendoakannya, menanyakannya, mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi Priscilla, saya tidak bisa menghakimi atau mengatakan itu baik apa tidak, tetapi dari prinsip yang saya dengar, saya hati-hati. Saya tidak mengatakan entah suatu saat saya mungkin terlibat atau tidak, tetapi saat ini saya masih harus ekstra hati-hati. Ya, saya tidak bisa judge itu, tetapi dari apa yang saya baca, saya pelajari, saya belum berani ke sana. Gitu ya, semoga menolong. Silakan, Ivan. Oke, terima kasih Pak Has untuk jawabannya. Oke teman-teman, karena Pak Has sebentar lagi jam 8 mau ada acara lagi ya Pak Has ya, mohon maaf. Iya ya, saya PA jam 8, tapi nggak apa-apa. Kita akan tutup ya teman-teman ya. Kita tutup dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan, kami boleh mengikuti sesi edukasi mengenai manajemen berdasarkan firman Tuhan bersama Pak Has, dan ajar kami Tuhan untuk tetap bijaksana untuk dapat menggunakan apa yang ada dalam tangan kita untuk dapat lebih jujur berintegritas dalam keuangan, dan Tuhan sendiri akan cukupkan dari tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita lagi kami mau menutup atau mengakhiri sesi ini, dan setiap dari kami akan melakukan aktivitas masing-masing. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai malam ini. Terima kasih Tuhan, kami minta kesehatan selalu untuk setiap kami. Tuhan yang sertai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Pak Has. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Has. Terima kasih Pak Has. Untuk jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Ingat Ya. 5M ya, madep manget, mangan melu marotuh. Oke. Ada yang jomblo loh Pak. Oh ya, golek marotua sih berarti untuk melakukan prinsip itu. Oke, sampai ketemu. Saya pamit duluan ya. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Pak Has. Semoga ya Tuhan berkati. Oke, kita tutup ya teman-teman ya. Masih mau lanjut kok.
Lanjut lagi ya. Oke, dipimpin Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Ada Pak Dania, ada Pak Lukas. Kepada Daniel juga. Dan dia sudah keluar. Bagus lagi kalau ada yang sharing-sharing ya. Bagaimana tadi? Saya suruh apa? Doa lagi. Sesi 2, Pak. Sesi 2, Pak. Silakan, Pak. Oh. Oke. Mari. Selamat malam. Selamat berkati. Ya. Sí.